Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Juitaningrum, NIM 1903111000031 kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang greenhouse untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah SPPB. Pokok pembahasan pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian greenhouse. Greenhouse di sini merupakan struktur bangunan yang menyerupai rumah tertutup dengan fungsi sebagai wadah pertumbuhan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan tumbuh tanaman. Selain itu, greenhouse ini atau yang sering dikenal dengan rumah kaca dimanfaatkan dalam budidaya tanaman hortikultura seperti sayuran dan juga tanaman hias. Selanjutnya adalah peran dari greenhouse. Penggunaan greenhouse ini ditujukan untuk melindungi suatu tanaman dari suhu udara yang terlalu rendah pada musim dingin. Ada dua manipulasi lingkungan yang dilakukan. Yang pertama adalah kondisi lingkungan yang dihindari dan yang kedua adalah kondisi lingkungan yang diciptakan. Untuk kondisi lingkungan yang dihindari yaitu seperti kekurangan air pada musim kemarau dan kelebihan air pada musim penghujan. Sedangkan untuk kondisi lingkungan yang diciptakan ini meliputi kebersihan lingkungan dapat dijaga dengan baik sehingga dapat terhindar dari penyakit tanaman. Selanjutnya adalah struktur dari greenhouse. Yang pertama ada atap. Struktur atap ini terdiri dari struktur rangka dan juga penutup yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari iklim luar bangunan. Yang kedua adalah dinding. Struktur dinding ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari greenhouse dari faktor luar yang berpengaruh langsung terhadap tanaman seperti angin, hujan, hama, dan juga penyakit tanaman. Yang ketiga adalah struktur pondasi. Struktur pondasi ini berfungsi sebagai alas dan pondasi yang berfungsi untuk menyangga bagian atas dari greenhouse. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tipe-tipe greenhouse. Yang pertama adalah menurut bentuknya. Yang pertama adalah tipe tunnel, berbentuk setengah lingkaran yang mirip dengan lorong, yang memiliki kelebihan yaitu strukturnya lebih kuat karena atapnya berupa lengkungan ke arah bawah dan lebih tahan terhadap terpaan angin. Akan tetapi juga memiliki kekurangan yaitu minimnya sistem ventilasi udara. Yang kedua adalah tipe piggyback, sering dinamakan dengan tropical greenhouse dan sangat cocok dipakai di Indonesia yang berhawa tropis. Memiliki kelebihan yaitu sistem ventilasi udaranya jauh lebih sempurna sebab dilengkapi dengan struktur bukaan dalam jumlah yang lumayan banyak. Akan tetapi hal tersebut juga menjadi kelemahan yaitu pada daerah yang tiupan anginnya sangat kuat, greenhouse tipe piggyback ini kurang untuk disarankan. Yang ketiga adalah tipe campuran. Greenhouse tipe campuran ini merupakan perpaduan antara tipe tunnel dan tipe piggyback. Memiliki kelebihan yaitu strukturnya kuat tetapi tetap memiliki ventilasi yang maksimal. Selanjutnya adalah tipe greenhouse menurut materialnya. Yang pertama adalah greenhouse besi yang merupakan tipe greenhouse yang paling baik dari segi umur pakai dan kualitas. Terlebih jika besi yang digunakan adalah jenis besi yang telah ditreatment dengan metode hot dip galvanis. Yang kedua adalah greenhouse bambu. Umumnya dipakai sebagai greenhouse produksi. Greenhouse jenis ini adalah jenis greenhouse yang paling murah biaya pembuatannya dan banyak dipakai oleh kalangan petani. Yang ketiga adalah greenhouse dari kayu. Greenhouse kayu ini memang jauh lebih baik daripada model kerangka greenhouse yang terbuat dari bambu karena kerangka greenhouse dari kayu ini biasanya punya kondisi sanitasi lingkungannya yang lebih baik sehingga memiliki umur yang lebih panjang. Selanjutnya adalah tipe greenhouse menurut tingkatan teknologinya. Yang pertama adalah low technology greenhouse atau greenhouse teknologi rendah, yaitu greenhouse dengan rencana biaya yang murah dengan sedikit atau tanpa otomatisasi. Contohnya adalah tipe greenhouse tunnel. Yang kedua adalah medium teknologi greenhouse atau rumah kaca dengan teknologi menengah. Greenhouse teknologi menengah ini dari segi biaya lebih mahal daripada yang rendah karena biaya materialnya jauh lebih mahal dan untuk otomatisasinya sudah ada seperti sistem vertigasi otomatis. Yang ketiga adalah high technology greenhouse atau rumah kaca dengan teknologi tinggi. Greenhouse
pada tipe ini memiliki pertukaran udara aktif berupa ventilasi pada atap maupun di sampingnya. Biasanya pemakaian plastik ganda untuk atapnya, sedangkan untuk kontrol tanaman sudah sepenuhnya otomatis, baik pada pengairannya, pemupukannya, serta sensor lainnya, terutama saat suhu tidak stabil. Selanjutnya adalah tipe greenhouse menurut strukturnya. Yang pertama adalah gable atau atap pelana, sangat efektif untuk ventilasi alami dan memungkinkan transmisi cahaya yang lebih baik. Yang kedua adalah skillion atau atap skillion, atap datar dari desain skillion yang mentransmisikan jumlah cahaya paling sedikit di atas 1 tahun saja. Yang ketiga adalah sawtooth, yaitu gigi gergaji. Desain gigi gergaji ini menyediakan ventilasi alami udara panas yang efektif. Yang keempat adalah tunnel atau rumah terowongan. Desain ini bukanlah pilihan terbaik untuk produksi tanaman karena strukturnya yang memiliki ketinggian rendah membatasi volume udara internal yang masuk, sehingga dapat mengurangi kemampuan untuk mengelola lingkungan di dalam greenhouse. Yang kelima adalah flat arch atau lengkungan datar, dan raised dome atau kubah ditinggikan. Tipe lengkungan datar dan kubah ditinggikan ini adalah desain superior daripada model tunnel. Strukturnya yang lebih tinggi daripada model tunnel, yaitu dapat menyediakan kemampuan yang lebih besar untuk memanipulasi lingkungan iklim dalam greenhouse. Yang keenam adalah multispan atau atap pelana. Multispan ini membuat penggunaan bahan baku lebih efisien dan lebih hemat energi, namun perlu adanya ventilasi yang aktif pada atap atau dengan kipas sirkulasi yang memastikan terjadinya gerakan udara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.